menjadi pemateri membagikan tips dan triknya, Kak? Insya Allah siap, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Saya mohon izin untuk membagikan CV dari Kak Konita. Mungkin Kak Jojo? Kak, ini belum dijadikan host. Iya, Kak? Kak Jojo apakah menemukan kendala di situ? Ini Kak mau share screen tapi udah. Oke. Kak, ini. Oke, Kak. Siap. Kita sabar sebentar ya, teman-teman. Teman-teman sambil memikirkan pertanyaan apa yang akan ditanyakan kepada ketiga pemateri kita pada malam hari ini. Oke, baik. Di sini sudah ada Apa? CV dari Kak Konita. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak Jojo. Oke. Oke. Izin membacakan CV dari Kak Konita Nur Miladi Escape Nurse. Beliau ini pendidikan profesi nurse Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran dan merupakan seorang aparatur sipil negara perawat ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Provinsi Jawa Barat. Kemudian pendidikannya itu S1 keperawatan dengan profesi nurse. Pengalaman bekerja 2019 sampai sekarang itu perawat RSUD di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan organisasinya tergabung dalam organisasi Rumah Bijak Foundation pada tahun 2020 sampai sekarang dan beberapa kegiatan atau aktivitas organisasi yang dimulai dari tahun 2005 sampai sekarang. Luar biasa sekali ya Kak, aktif sekali dalam kegiatan organisasi. Kemudian ada beberapa pelatihan atau workshop di sini. Oke, di sini ada pelatihan melayani dengan hati. Wah, pelatihan melayani dengan hati dari BPSDM Provinsi Jawa Barat di tahun 2023. Dan ada begitu banyak pelatihan. Wah, pelatihannya banyak sekali ya Kak Konita. Di sini ada begitu banyak, mungkin bisa di next Kak Jojo. Oke, kemudian ada beberapa konferensi dan seminar, dimulai dari tahun 2012 sampai terakhir di tahun 2023. Yang paling terbaru adalah diseminasi sosialisasi hasil penelitian ke unit pelayanan kesehatan di tahun 2023. Kemudian pernah menjadi anggota kepanitiaan dalam seminar dan talkshow pencegahan HIV/AIDS dan NAPSA PPN 27 di tahun 2015. Kemudian ada beberapa kegiatan kepanitiaan dan prestasinya juara 1, juara 2, dan menjadi seorang finalis pemilihan penulis surat pelajar terbaik. Wah, ini berarti sudah tidak perlu diragukan lagi ya kapasitas dan kapabilitas dari kepenulisan esai Kak Konita. Luar biasa, ada beragam penghargaan. Peserta terbaik kedua, pelatihan melayani hati Angkatan 1, BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan juga pegawai dengan presensi terbaik. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Juli 2023. Oke, mungkin bisa di next, Kak Jojo. Oh, Udah sudah Kak. selesai. Oke, oke. Udah. Terima kasih banyak. Eh, mohon izin Kak Konita, mungkin langsung kami berikan waktu dan kesempatan 25 menit dari sekarang. Silakan, Kak. Baik, makasih Kak Yohana. Untuk PPT-nya ini saya share screen atau dari panitia ya? Oh, boleh dari Kak. Boleh Boleh Kak dari Jojo. Kakak juga. Ya. Kenapa susah ya? Kalau enggak dari aku aja nih. Oh iya, boleh Kak dari Kak Boleh Konita ya. aja. Boleh, boleh. Oke, udah kelihatan teman-teman untuk PPT-nya ya?
Sudah, Kak, aman-aman. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin perkenalkan, nama saya Konita Nurmiladi. Saya award di LPDP Targeted PNS TNI Polri ya. Kemarin lulusnya tuh di batch 2 tahun 2020, baru banget kemarin. Oke, mungkin dari isi-isi tips and triknya bakal mirip-mirip sama kakak-kakak yang sebelumnya. Mungkin aku nambahin sedikit dari yang aku berdasarkan pengalaman aku ya. Yang pertama ini secara umum SILPDP itu harus ada komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Itu biasanya 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, ini sedikit cerita tentang ini ya kelulusan seleksi substansi aku. Alhamdulillahnya dapat nilai yang cukup memuaskan. Ini juga berkat bantuan dari Saung LPDP. Jadi awal mula aku menulis esai itu dari Saung LPDP loh. Apa sih kayak insight-insightnya tuh. Jadi teman-teman ngikutin tips and trick ini adalah aku yang awalnya lulus sekarang gitu. Jadi awalnya aku ngikutin tips and trick dari Saung LPDP, dari kakak-kakak mentor yang udah sharing, aku terapkan, kemudian aku ikutin jadwal-jadwalnya di Saung LPDP dan akhirnya bisa lulus. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lulus nanti ya. Dapat juga notifikasi kayak gini. Ya, selanjutnya aku pengen cerita. Jadi memang untuk di seleksi substansi itu yang aku rasain pas wawancara itu 50% kamu bakal ditanyain tentang esai kamu. Jadi pastikan esai ini adalah bahan penting yang harus kalian godok ya. Jadi yang harus kalian kuasai gitu. 50% kalau udah terkuasai esainya, insya Allah 50% lagi itu 25 dari orang psikologi yang ngelihat pokoknya diri kita, yang satu lagi dari orang LPDP. Jadi kalau 50% udah bisa lulus, kemungkinan yang lainnya bisa mengikuti. Nah, ini yang aku rangkum dari bacaan-bacaan yang aku baca tentang apa sih yang reviewer LPDP cari dari esai kita. Kenapa kita harus tahu apa sih yang reviewer cari supaya kita tuh bisa ngecek esai kita ini tuh ada nggak ya di dalam esai kita, apakah muncul tidak ya seperti itu. Dan biasanya kan orang LPDP tuh nge-review esai banyak banget ya teman-teman. Kemarin aja ada 13.000 pelamar gitu. Kebayang semuanya memberikan esai kontribusi. Jadi mereka reviewer LPDP bakal skimming esai-esai pelamar yang ada kayak gininya, ini ada nggak ya, ada gaya kayak gitu. Jadi hanya sekilas-sekilas nanti ketika seleksi substansi baru mereka baca dengan teliti seperti itu. Nah, ini aku rangkum ada 5 hal yang reviewer cari dari LPDP dari esai LPDP kita. Yang pertama, academic record. Jadi teman-teman bisa muncul ini riwayat pendidikan sebelumnya, kemudian apa yang meyakinkan reviewer kalau kita tuh bisa lulus di kampus tujuan kita. Bisa kalau misalnya dulu cum laude, punya publikasi ilmiah, research, journal review itu boleh disebutin. Yang kedua, adanya leadership skill. Nah, tak dipungkir ya, LPDP itu nyarinya kan visinya juga adalah mencari pemimpin masa depan gitu, pemimpin masa depan untuk Indonesia. Jadi harus ada leadership skill yang kalian tonjolin di esainya. Bisa jadi dalam pengalaman organisasi disebutin kepanitiaan atau bagaimana. Sebetulnya sih kalau ada atau tidaknya tuh tidak menjamin ya. Ada teman aku tuh nggak punya sama sekali apa ya kayak kepanitiaan yang dia ikutin juga boleh, nggak perlu jadi ketua, bisa jadi anggota juga boleh. Jadi apapun yang sekecil apapun asal ada manfaatnya terhadap diri pribadi dan masyarakat gitu yang dirasain, dan itu adanya dalam diri kita tuh belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu dimunculin juga dalam esai. Nanti aku contohin ya di esai aku. Kemudian yang ketiga harus ada community service skill. Ini tuh aktivitas volunteer yang pernah kita ikuti sekecil apapun itu boleh banget disebutin. Misalnya ikut dalam LSM atau lembaga sosial kemasyarakatan, Taruna Bakti, remaja masjid, bisa juga guru yang mengabdi di
mengajar di misalnya jalanan atau di pedalaman itu boleh. Bahkan ada juga yang cuma sekecil admin sosial media beasiswa itu juga bisa. Mereka nggak punya misalnya ikut volunteer apa ya, nggak pernah. Tapi temanku ada yang cuman jadi admin sosial media beasiswa, tapi dia bisa lulus karena sama itu juga aktivitas aktivitas volunteer yang bisa kalian sebutin. Intinya sih itu tuh menggambarkan kalau kita tuh punya jiwa yang bisa berbagi kepada masyarakat gitu, yang bisa berkontribusi kepada masyarakat. Selanjutnya yang keempat adalah problem solving skill. Bagaimana cara menghadapi masalah dan mensolusikannya dalam hidup kita, bisa jadi pendidikan, organisasi, dalam pekerjaan, atau bahkan dalam prepare beasiswa. Jadi kan untuk misalnya kalau kita prepare beasiswa, misalnya yang sambil bekerja kayak aku ambil, nah itu kan perlu membagi-bagi waktu, itu juga masuk problem solving skill ya teman-teman. Jadi sebutin aja, atau misalnya di pendidikan teman-teman dulu pernah menghadapi kesulitan, bisa keluar dari kesulitan itu dengan cara gimana. Nah ini tuh penting karena LPDP tuh mau lihat kalau misalnya teman-teman LPDP-nya pengen keluar negeri, nanti di luar negeri ada culture shock, ada kangen sama keluarga, ada masalah-masalah pendidikan ataupun masalah transportasi, itu gimana sih problem solving teman-teman menghadapinya. Kalau LPDP nggak yakin ini problem solvingnya bagus, mereka nggak akan kasih beasiswa LPDP sama orang-orang yang tidak meyakinkan gitu. Yang selanjutnya yang kelima, feasible contribution. Itu artinya kontribusi yang mudah dicapai atau yang bisa dicapai ya. Jadi di sini tuh jelas masalah apa yang diambil, kemudian yang ingin disolusikan, terus kontribusi kita ke masyarakat tuh nggak perlu muluk-muluk pengen mengubah negeri, mengubah Indonesia, tapi cukup fokus dengan yang bisa kita lakukan. Misalnya di instansi tempat saya bekerja, institusi, daerah yang kita tinggali, bisa kayak gitu ya. Selanjutnya ini struktur esai LPDP. Jadi di struktur esai LPDP itu aku merangkum dari pengalaman aku tuh ada 7 ya. Yang pertama tuh ada interesting opening. Jadi bagusnya teman-teman dalam esai LPDP, lagi-lagi kalau review LPDP tuh banyak banget esai yang harus direview. Jadi mereka skimming esai-esai LPDP teman-teman. Jadi yang pertama harus ada interesting opening. Tampilkan USP atau unit selling point teman-teman di paragraf pertama. Jadi unit selling point teman-teman tuh bisa jadi kata-kata yang udah menunjukkan kontribusi teman-teman yang pertama, tujuan kontribusinya, atau misalnya yang aneh aja dari esai beasiswa. Jadi misalnya ada temanku tuh esainya tuh pertamanya percakapan antara 2 orang, dan hal itu tuh menjadi masalah yang ingin dia angkat gitu, yang disolusikan. Jadi aneh kan, tiba-tiba ada percakapan, kemudian di bawahnya baru dia ingin solusikan hal tersebut. Jadi hebat sih, aneh-aneh gitu. Daripada ada kan cuman esainya tuh langsung saya namanya Konita Nur Miladi misalnya, mahasiswa ini tuh kayaknya udah biasa banget. Jadi harus ada interesting opening yang teman-teman ramu ya, supaya ada di esai kalian yang pertama, paragraf pertama. Nanti aku contohin yang aku kayak gimana ya. Yang kedua, general introduction. Ini baru nih perkenalan diri teman-teman secara singkat, pendidikan, kemudian apa ya, diri teman-teman lah pokoknya. Yang ketiga, baru teman-teman sebutin achievement. Halo, masih kedengar suara aku? Masih, Kak. Oke. Sorry. Kirain tadi ada yang unmute. Oke. Ya, lanjut ya teman-teman. Jadi yang ketiga adalah achievement atau pencapaian. Pencapaian itu bisa dari segi pendidikan, yang tadi cum laude, ataupun apapun pekerjaan kalau yang sudah bekerja, dan volunteer tadi, kegiatan volunteer ya. Kemudian yang keempat, baru kalian sebutin tentang urgensi dari masalah yang kalian angkat. Jadi urgensi yang masalah yang diangkat tuh harus berdasarkan data fakta pendukung yang terbaru, supaya valid gitu. Itu tuh urgent dan memang saat ini sedang harus disolusikan. Yang selanjutnya yang kelima ada study destination. Akan mengambil S2
itu sebagai relevansi studi dengan masalah yang ingin kita solusikan. Alasan mengambil universitas tujuan juga harus jelas ya, kenapa sih kita harus milih universitas tersebut. Kemudian yang keenam, ada kontribusi untuk Indonesia. Saat kembali ke Indonesia itu dengan metode SMART ya. SMART itu spesifik harus spesifik mungkin, M-nya measurable atau bisa diukur, jangan mengawang-awang. Kemudian A, kalau nggak salah A-nya tuh apa ya? Adjustable gitu kalau nggak salah ya, pokoknya sesuai dengan masalah sama kontribusinya. R itu relevan, T itu time bound. Pilih salah nanti dilihat lagi ya teman-teman ya. Itu ya berdasarkan metode SMART. Intinya sih harus bisa dicapai, harus bisa diukur dan terjangkau. Kemudian yang selanjutnya 7 ada strong closing statement. Tadi udah interesting opening, ditutup dengan strong closing statement dari teman-teman. Paragraf penutup yang meyakinkan LPDP. Kenapa sih LPDP itu harus milih teman-teman kayak gitu ya. Ini dari tadi aku ngasih materi tentang struktur, kemudian tentang apa yang dicari. Tapi biar afdol nanti aku liatin esai aku ya, contohnya. Nah, ini teman-teman esaiku. Yang pertama, komitmen, ini interesting opening. Interesting openingnya kalau dari aku kayak gini, memberikan judul yang sudah menjurus pada apa yang ingin aku lakukan gitu. Yang ingin aku lakukan judulnya adalah komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup pasien TB di Indonesia. Nah, ini kan judulnya ya, walaupun nanti pada spesifiknya, nanti smartnya aku ingin mensolusikan yang di Jawa Barat tempat aku bekerja. Jadi yang interesting openingnya bisa dibaca sama teman-teman. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan beban penyakit tuberkulosis tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina. Bayangin, itu udah jadi hook atau udah jadi kayak umpan bagi reviewer LPDP. Oh iya, ini tuh masalah yang harus diselesaikan. Soalnya kita tuh negara ketiga loh setelah India dan Cina yang penyakit TB-nya tuh terbanyak di dunia. Coba di dunia dari sekian banyak negara gitu. Kemudian saat ini Indonesia memiliki komitmen untuk menjalani berbagai program menuju eliminasi TB tahun 2030. Bersama tulisan ini, saya akan memberikan elaborasi tentang diri saya, alasan dan tujuan studi, serta rencana kontribusi yang akan dilakukan untuk Indonesia, khususnya dalam menurunkan angka prevalensi dan kematian akibat penyakit menular TB. Itu termasuk yang apa ya? Jadi udah ketika paragraf pertama tuh udah tahu, ini tuh Kodita tuh pengen mensolusikan TB di Indonesia, udah tahu gitu, udah kegambar. Kalau misalnya teman-teman misalnya, oh si A tuh ini loh pengen buat tentang aplikasi apa untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi udah kebayang dari paragraf pertama sebelum mereka skimming paragraf lainnya. Gitu ya. Terus general introduction biasa, yang baru perkenalan ya. Yang tadi nomor 2 boleh perkenalan. Lanjut aja. Selanjutnya yang ketiga, achievement yang tadi pencapaian yang udah teman-teman capai. Jadi ini tuh bahasanya kayak merendah untuk meninggi gitu ya. Menjual diri dalam arti apa ya, yang tadi memunculkan unit selling point atau USP teman-teman. Tapi bahasanya tuh harus serendah hati, tapi ingin menunjukkan kompetensi teman-teman. Kayak gitu ya. Diramu aja bahasanya. Nah, ini yang pertama aku pengen ngejelasin kalau aku tuh merupakan lulusan kelas akselerasi misalnya di Seman 3 Bandung. Itu kan ngeliatin kalau aku tuh memang minat gitu belajar dari SMA. Kemudian masuk alumni Fakultas Keperawatan dengan IPK yang memuaskan. Kemudian capaian tersebut tidak mudah saya dapatkan. Ini masuk ke tadi ya problem solving skill, karena aku nyebutin masalah yang ketika dapet nih PK yang baik, tapi ternyata nggak mudah. Aku tuh pernah sakit TB waktu semester 3, sehingga aku harus dirawat 2 minggu dan cuti selama satu semester gitu. Nah, itulah jadi aku harus mengejar ketinggalan SKS, tapi alhamdulillahnya ada support system yang baik dan sebagainya. Dari peristiwa inilah juga aku adanya muncul minat dan empati untuk merawat warga dengan penyakit TB, karena aku tahu penyakit ini tuh harus diobati panjang dan pernah rasain sendiri gitu gimana capeknya gitu minum obat kayak gitu. Jadi ada internalisasi diri juga, kenapa sih minat mensolusikan masalah tersebut. Selanjutnya ini juga aku masukin tadi udah academic record ya dengan IPK. Kemudian ada juga ini nih
leadership skill ya. Aku sebutin aku ada di BEM Kema FKUP Unpad di bidang advokasi kesejahteraan mahasiswa. Ini juga aku berperan sebagai ini. Kemudian ada juga aku nyebutin aku aktif di Rumah Bijak Foundation kayak gitu. Nah, ini tuh yang ke community service skill ya, aku sebutin. Selanjutnya ini juga masih di achievement. Achievement-nya itu dalam pekerjaan. Aku sebutin, aku bekerja di sini, dan akhirnya lolos CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Al Ihsan. Saat ini memiliki tugas tanggung jawab dan wewenang sebagai perawat, clinical instructor, kemudian ketua tim kerja asuhan keperawatan dan sebagainya. Itu achievement kita gitu diramus sedemikian rupa supaya terlihat bagus. Kemudian, nah ini yang penting juga. Jadi pengalaman yang saya dapatkan dari kegiatan organisasi, pengabdian masyarakat, serta berbagai fase kehidupan yang dialami tadi udah pernah sakit juga, sehingga memotivasi diri saya untuk bersemangat melakukan yang terbaik. Baru dari situ munculin teman-teman punya prestasi apa aja. Jadi prestasi itu tidak serta-merta gampang gitu munculnya, tapi dari fase-fase hidup tadi ya, adanya leadership skill, adanya community service skill, adanya kesulitan yang lalui sehingga kita tuh punya achievement gitu, punya pencapaian, punya prestasi. Sebutin deh prestasinya apa aja. Nah, salah satunya yang menjadi link benang merah antara apa sih yang udah aku lakuin sekarang dan kedepannya kontribusi yang ingin aku lakukan itu tuh aku pernah juara 2 pelatihan melayani dengan hati, tapi dia tuh proyek inovasinya tentang iwak penetrasi atau informasi waktu pulang pada pasien TB dan penyuluhan dengan telenursing. Jadi aku pernah dulu tuh tahun 2023 sebelum daftar LPDP emang aku udah punya proyek inovasi tentang TB kayak gitu. Jadi tinggal dilanjutin nih nanti buat S2 kayak gitu. Selanjutnya ini urgency of your issues. Tadi yang aku sebutin kita harus pakai ini ya data-data yang terbaru. Sebutin tuh TB tuh kenapa sih harus disolusikan data terbaru dari WHO. Kayak berdasarkan WHO tuh intinya ada orang 824 jiwa yang sakit TB ya, dan dengan angka kematian sebanyak 93.000 jiwa yang atau setara dengan 11 kematian per jam. Aku jelasin ini loh waktu wawancara dan aku sebutin kalau setelah wawancara ini berakhir ternyata ada 11 orang yang meninggal karena penyakit TB. Jadi ini tuh benar-benar harus kita solusikan, terutama terkait dengan apa ya, minum obatnya pasien TB supaya mereka teratur, dan kalau tidak teratur nanti tuh bisa menyebabkan apa? Menyebabkan yang pertama misalnya TB multi drug resisten yang resisten terhadap obat, yang kedua TB multi organ, pernah dengar misalnya TB otak, TB sendi, TB perut, itu bisa karena awalnya TB paru yang tidak terobati, dan yang terakhir kematian, itu yang paling parah gitu. Jadi itu yang disebutin kenapa sih urgent kita tuh menyelesaikan masalah tersebut. Ini juga yang ke bawahnya aku sebutin kalau TB itu ternyata justru paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Barat di tempat aku mengabdi gitu, yaitu sebanyak 101.272 kasus pada tahun 2021. Makanya itu penting dari diri aku untuk mensolusikan masalah di wilayah kerja aku gitu. Ini ya penting juga teman-teman harus mencari, karena ada masalah tuh, tapi di Indonesia sendiri ada nggak sih solusi Indonesia? Teman-teman harus tahu, karena jangan-jangan nanti pas wawancara ditanya, kamu mensolusikan masalah ini, padahal udah ada loh yang pelopori untuk mensolusi proyek ini dari Menkes misalnya, atau tahu nggak ini? Nah kita tuh harus menggali juga, ada nggak sih yang dulunya mensolusikan di Indonesia. Nah, aku tuh ada di Perpres 67 tahun 2021 memang ada ini ya sistem program penanggulangan TB, kita harus tahu itu semua. Sehingga apa sih bolong-bolongnya yang bisa kita bantu untuk lebih maksimal kayak gitu. Selanjutnya study destination, ini penting yang nomor 5. Study destination itu universitas yang kita pilih. Kalau belum punya LOA biasanya dipilih 3 universitas utama ya, dan aku saranin satu yang dijabarkan kenapa milih yang universitas tersebut yang pilihan pertama aja. Kalau ini aku milihnya Unpad ya, yang pertama
udah bukan zamannya lagi ya pemilihan universitas tuh, karena misalnya di UI universitas paling bagus di Indonesia, udah itu paling bagus, udah aja alasannya gitu. Nggak bisa, kita harus alasannya tuh banyak. Ini bisa, kalau aku ada 5. Yang pertama tuh Unpad punya akreditasi BAN PT A. Kemudian yang kedua, Unpad itu merupakan perguruan tinggi dengan peringkat keempat secara nasional dan ranking 101 di dunia berdasarkan The Time Higher Education atau The World University Ranking by Subject Nursing 2022. Jadi kita harus searching universitas yang teman-teman tuju itu, The Time Higher Education-nya di dunia itu ranking berapa, berdasarkan subjek, word-nya juga boleh dicari juga sama teman-teman ya. Itu tipsnya. Kemudian apalagi nih? Oh, ini research yang ingin aku ambil itu sejalan dengan dosen yang ada di Unpad. Teman-teman juga harus searching dosen-dosen di universitas tujuan teman-teman yang link research-nya sama ya, sama keinginan teman-teman. Selanjutnya aku juga nyebutin kalau di Unpad tuh memang tingkat itu kelebihan Unpad juga, aku tahu SKS-nya ada berapa, dan mata kuliah yang ingin diambil apa aja. Dan yang paling penting, kenapa aku harus memilih di Unpad, itu hanya ada mata kuliah inovasi kesehatan dan teknologi dalam keperawatan bedah nursing itu hanya ada di Unpad. Sementara yang ingin aku solusikan, ditawarkan untuk kontribusi itu adalah membuat aplikasi untuk memudahkan pasien TB meminum obat secara teratur. Jadi itu telenursing namanya ya. Jadi itu cuma ada di Unpad gitu, Unpad nggak UI ataupun nggak UGM ataupun yang lainnya seperti itu. Itu Mohon sih. izin, waktunya sisa 4 menit lagi. Siap Kak, sedikit lagi. Nah selanjutnya kontribusi untuk Indonesia. Kontribusi untuk Indonesia itu yang tadi metode SMART ya, harus spesifik, measurable, time bound, dan relevan, dan sebagainya. Ini aku petakan untuk mudahnya teman-teman bisa 3 jenjang. Jangka pendek, menengah, dan panjang. Pendek kan yang menengah tuh yang perlu waktu, yang selanjutnya yang perlu waktu lebih panjang. Kalau aplikasi itu masuknya ke yang panjang ya, ke jangka panjang. Yang menengah tuh aku ingin tergabung dalam organisasi keperawatan HIPMEBI dan untuk membentuk komunitas keluarga Stop TB di Jawa Barat secara bertahap. Itu yang jangka pendeknya. Kalau yang jangka panjangnya aplikasi itu, kemudian bisa juga aplikasinya bakal digunain di penyakit lain seperti stroke, pasca bedah, itu panjang lagi kan, itu bisa ya masuk ke kontribusi jangka panjang. Nah, selanjutnya closing statement yang strong ya, yang kuat gitu. Aku sebutin, aku sebagai aparatur sipil negara yang mendukung terhadap apa sih penanganan penyakit menular TB, bagian dari LPDP agar dapat mewujudkan impian tersebut sesuai dengan visi LPDP, ingin menjadi pemimpin masa depan yang berinovasi karena aku ada inovasinya bagi Indonesia dan yang sejahtera, demokrasi, dan berkeadilan. Selain itu, dengan bergabung dengan LPDP, saya dapat mengambil peran dalam 6 fokus APBN 2023 untuk penguatan kualitas SDM agar menjadi generasi emas menuju Indonesia Maju 2045. Saya yakin dan percaya dengan bergabung menjadi award di LPDP, saya dapat mengembangkan talenta yang saya miliki dan berproses menjadi sosok yang berguna bagi pasien yang saya jumpai, keluarga yang saya bina, mahasiswa praktek yang saya bimbing, sejawat perawat, serta bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat khususnya ya. Saya yakin LPDP akan memilih calon awardee yang dapat berkontribusi secara masif untuk Indonesia. Kayak gitu, misalnya strong itu ya closing statement. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakuin, pertama-tama karena kan udah banyak banget nih masukan dari kakak-kakak mentor yang udah ngejelasinnya. Yang paling penting itu coba dulu sama teman-teman practical exercise. Jadi coba dulu menulis esai yang honest essay, itu maksudnya esai dari diri teman-teman yang nggak dirombak, yang nggak dibagus-bagusin, yang honest dulu, baru kalian minta masukan kepada orang-orang terdekat, pembimbing akademik atau mentor yang kalian miliki ya. Jadi semangat ya. Udah itu aja dari aku Kak. Makasih waktunya, maaf cepet-cepet karena 25 menit waktunya. Kalau ada pertanyaan boleh disimpan nomor HP-nya atau emailnya atau IG-nya. Itu teman-teman, makasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semangat ngerjain
cobain buat esainya ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Konita untuk untuk penyampaian materi-materinya yang luar biasa. Jadi dari Kak Konita sendiri menyampaikan bahwa ada 7 poin penting yang perlu kita perhatikan dari awal menulis kalimat pembuka, harus ada unit selling point-nya, kemudian ada perkenalan diri, bagaimana pencapaian dan aktivitas kegiatan kita di luar, kemudian bagaimana urgensi permasalahan, solusi yang perlu kita pikirkan, dan kalimat paling terakhir adalah bagaimana kita meyakinkan LPDP untuk memilih kita menjadi bagian dari LPDP itu sendiri untuk bisa menangani permasalahan-permasalahan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Konita. Teman-teman semua boleh minta komentarnya untuk Kak Konita atau mungkin emotikonnya luar biasa sekali. Oke. Kak Konita mungkin bisa langsung di close dulu. Share screen ya. Share screen-nya mungkin bisa di stop dulu, Kak. Ini masih muncul di sini. Muncul ya, sebentar ya. Gimana ya ini share screen? Bentar. Oke, sambil menunggu Kak Konita untuk menutup share screen-nya, teman-teman mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga narasumber. Namun sebelumnya terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa dari Kak Nur, merupakan awardee Fresh Graduate, kemudian Kak Rizky, awardee lintas jurusan, dan juga Kak Konita dari awardee Targeted. Teman-teman semua, kita masuk pada sesi tanya-jawab, dan kami memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya dari umum, dan juga 3 orang penanya dari Saung. Kita mulai dari 3 orang penanya dari Saung, mungkin bisa raise hand. Sebentar, di sini sudah ada Karut Kristiani. Oke, sebentar, sudah 1 orang. 2 orang dari kelompok 6, Kanurul Chandra. 1 orang lagi. Oke, sudah cukup. Kelompok 17, Kak Samsudin. Kita mulai dari Karut Kristiani, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebelumnya, selamat malam untuk kita semua. Uh, Baik, saya ingin bertanya kepada Kak Konita tentang rencana kontribusi. Tadi sebelumnya dijelaskan tentang kalau rencana kontribusi yang kita buat itu harus smart. Salah satunya itu measurable atau terukur. Itu maksudnya bagaimana, Kak? Terus yang kedua tentang achievement di saat menulis esai. Uh, untuk achievement atau pencapaian ditulis itu apakah harus pengalaman organisasi atau achievement yang memiliki sertifikat atau tanda penghargaan atau hanya berdasarkan pengalaman saja, Kak? Terima kasih, Kak. Silakan, Kak. Mohon maaf. Silakan Kak Konita langsung menjawab. Langsung ya. Oke, yang nanya tuh Ruth ya? Iya, Kak. Ya siap. Ruth, pertanyaan pertama untuk Smart ya. Nanti Ruth bisa searching di Google ya. Banyak contoh tentang kontribusi yang harus Smart. Smart itu kayak gimana aja. Yang bisa saya sebutin atau saya jawab tentang yang tadi measurable. Measurable itu yang terukur, Ruth. Jadi intinya tadi ya yang nggak boleh ngawang-ngawang ingin mengubah Indonesia, tapi yang terukur, yang bisa diukur. Kalau aku ingin menciptakan aplikasi TB, namanya Pitstop TB, yang membantu pasien TB dalam meminum obat. Cukup di situ itu udah terukur loh. Kita apakah bisa muncul tidak aplikasinya atau tidak, itu aja. Jadi terukur gitu. Jangan kayak kan kalau ingin meningkatkan kualitas hidup pasien TB, aduh itu mengawang-awang sekali gimana caranya dan spesifiknya kayak gimana. Jadi measurable itu yang terukur, Ruth. Jadi seterukur, sespesifik mungkin Ruth bisa ngejelasin kontribusi Ruth itu lebih baik gitu. Yang jangan ngawang-ngawang intinya, gitu ya. Yang selanjutnya achievement ya. Achievement itu apakah ada yang harus ada tanda penghargaan atau tidak? Nggak usah. Jadi LPDP itu sebetulnya nggak ngelihat seberapa besar, seberapa keren gitu achievement kita, tapi yang penting kita mau usaha mencapai itu. Kan kalau misalnya aku PNS tuh memang ada tanda penghargaan yang misalnya dari gubernur kayak gitu kan. Kalau teman-teman misalnya apalagi dari daerah yang ini ya yang khusus di Indonesia itu kan mungkin sebuah achievement yang seperti itu sulit ya, tapi
ada pasti achievement diri teman-teman yang bisa teman-teman banggakan, itu nggak apa-apa, sebutin aja. Nanti LPDP yang akan menilai sekapasitas teman itu. Yang paling penting sih dari essay LPDP itu kontribusinya. Kalau achievementnya sedikit, tapi kontribusi yang ingin dilakukan itu menguntungkan masyarakat Indonesia akan terpilih. Seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Konita dan Kak Ruth. Oke, kita lanjutkan ke penanya kedua. Kelompok 6, Kak Nurul Chandra, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak ya. Izin tidak menghidupkan kamera karena saya sedang sakit, tidak memungkinkan juga untuk hidupin kamera. Saya ada pertanyaan, mungkin untuk kakak kak pemateri bebas entah dari Kak Nur Akida, Kak Konita ataupun Kak Rizky tadi. Pertanyaannya itu adalah saya ingin minta tips untuk menulis esai yang bisa memperlihatkan value diri kita tapi tidak oversharing kayak gitu, karena pengalaman saya di pendaftar sebelumnya sepertinya saya oversharing, jadi saya seakan menggali kuburan saya sendiri gitu ketika nanti ditanya saat wawancara. Dan kedua itu adalah bagaimana kita bisa tips meyakinkan diri kita untuk percaya diri dengan kontribusi yang akan kita lakukan ke depannya. Karena kan kontribusi ini kan belum ada gitu ya. Itu kan ini masih rencana kita. Gimana caranya agar kita tuh percaya diri gitu. Jadi pewawancara itu juga tidak ragu dengan diri kita. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Terima untuk kasih, Kak Kak. Nurul. Kak, mungkin bisa dimulai dari Kak Nur, silakan. Oke, ini yang nanya Kak Nurul ya. Oke, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi, tips untuk menulis esai value diri kita tapi tidak oversharing. Nah, ini tadi sudah saya sempat jelaskan juga bagaimana agar kita pas porsinya untuk menulis dalam esai itu ketika kita sudah membuat kerangka, jadi membuat mind map, kemudian refleksi diri dan lain sebagainya, itu adalah waktu ketika teman-teman memilih yang mana aja nih yang mau dimasukin. Nah, tentu saja semua achievement itu bukan berarti bisa dimasukin semua ya. Yang dimasukin itu yang bisa mensupport teman-teman punya kontribusi dan juga tujuan teman-teman. Jadi misalkan kayak saya concernnya di bidang bahasa Arab, ya yang di luar itu yang sekiranya tidak bisa mensupport saya tidak masukkan. Nah, itu biar bisa padat untuk penulisannya. Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa meyakinkan diri untuk percaya diri, bisa berkontribusi agar LPDP itu tahu kita percaya diri. Nah, menurut saya percaya diri itu ada ketika kita sudah siap dan punya bekal. Nah, sama juga dengan saya sebagai pemateri dan kakak-kakak lain yang jadi pemateri, kita bisa percaya diri karena kita sudah riset, kita punya bekal. Kalau kita tidak riset, kita tidak bisa percaya diri untuk sharing ke teman-teman. Nah, hal yang sama terjadi dengan kita semua ketika wawancara dari tahap administrasi sampai wawancara. Jadi kita harus punya amunisi yang kuat untuk menjadi percaya diri, yaitu riset banyak-banyak, mau jadi apa, misalkan mau jadi dosen, harus tahu nih jadi dosen itu mau harus apa aja syaratnya. Oh, ada yang harus mengharuskan S3 atau S2 luar negeri. Oh, harus ada karya ilmiah atau oh harus punya ini, punya itu. Jadi kalian teman-teman semua harus tahu bagaimana cara mencapai kontribusi itu biar nggak merasa insecure. Gimana ya caranya mau jadi dosen padahal teman-teman nggak tahu gimana persyaratannya. Atau misalkan sudah tahu mau jadi dosen di Universitas A, berarti mulai approach dosen terdekat. Misal bagaimana ya Bu kalau saya mau melanjutkan jadi dosen di sini, apakah mungkin dan lain-lain. Nah, kalau sudah ada jawaban mungkin dan lain-lain ya, atau ada maju satu langkah, nah itulah nanti yang bisa menjadikan kita lebih pede ya. Case-case lainnya itu bisa disesuaikan dengan pekerjaan teman-teman, mungkin praktisi atau dan lain-lain ya. Itu bisa approach ke orang yang sudah ada di posisi tersebut untuk tanya-tanya gimana sih caranya untuk ke situ biar lebih measurable, biar lebih terukur bagaimana kesananya. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Nur. Kita lanjutkan ke Kak Rizky, silakan. Ya, baik. Tadi saya menyoroti dari case dari Mbak Nurul ya tadi ya. Bahwasanya di kemarin, di esai yang kemarin, di pendaftaran kemarin itu oversharing. Nah, itu
Gimana Mbak? Coba bisa dikemukakan oversharingnya seperti apa? Siapa tahu saya bisa memberikan solusi untuk itu supaya di berikutnya tidak terulang gitu. Mungkin oversharingnya karena saya itu kan kontribusi ke depannya waktu itu saya fresh graduate. Jadi Mm-mm. waktu itu saya memang sebenarnya saya sudah dapat pekerjaan menjelang pendaftaran, cuman pas pendaftaran menulis esai itu tuh masih belum dapat pekerjaan. Jadi saya tetap ingin punya kontribusi sebagai guru, tapi saya itu mencantumkan kalau saya itu pernah ikut tim penelitian, punya publikasi di Sinta 2, di Sinta Mm-mm. 3 dan Sinta 4 seperti itu. Dan saya itu pernah mengajar Olimpiade dan apa. Jadinya ketika ditanya itu banyak sekali pertanyaan tentang penelitian saya, jadinya saya seakan itu tuh saya menggali kuburan saya sendiri begitu. Dan dia dibilang kan Oke. kalau kamu jadi guru, kamu tidak perlu penelitian sebanyak banyak 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 ini begitu. Kayak gitulah contohnya. Oh gitu. Ya gini Mbak, lagi-lagi prestasi, cerita tentang prestasi, cerita tentang kontribusi di masa lalu itu harus inline dengan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Ya, kuncinya adalah memang kita membuat benang merah antara apa yang sudah pernah kita lakukan, rencana studi, dan juga kontribusi di masa yang akan datang seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kontribusi ke depan Anda pengen seorang menjadi seorang guru, ya Anda fokus terhadap bagaimana Anda memberikan pembelajaran yang baik seperti itu untuk peserta didik. Tetapi kalau arahnya ke dosen, berarti kan Tridharma Perguruan Tinggi Anda bisa mencantumkan eh, terkait dengan riset-riset yang pernah Anda lakukan. Kuncinya itu. Atau kalau misalnya arahnya ke depan menjadi seorang pendidik, seorang guru, Anda bisa cerita. Harusnya kemarin bisa cerita kepada reviewer itu bahwasanya kita perlu kok untuk melakukan penelitian walaupun itu tidak wajib kayak gitu karena guru fokusnya hanya di pengajaran tapi memangnya kalau penelitian kan ya tetap saja boleh ya itu kan untuk istilahnya meninggalkan legacy meninggalkan warisan untuk orang-orang setelah kita nanti karena pemikiran dari penelitian itu menurut saya juga penting itu boleh dilakukan oleh seorang guru sekalipun bahkan saya waktu itu pernah jadi guru itu saya juga melakukan penelitian, saya publikasi di Sinta 3 gitu. It's okay gitu loh. Saya ceritakan juga waktu itu kepada reviewer bahwasanya saya waktu menjadi seorang guru juga saya melakukan penelitian walaupun hanya penelitiannya hanya satu kali ya gitu. It's okay Mbak. Terus juga jadi guru itu kan ada apa PTK ya, penelitian tindakan kelas itu it's okay. Terus kemudian kaitannya dengan percaya diri ya. Percaya diri itu memang harus dibangun. Mulai dari Anda menulis esai itu. Nah, pastikan ketika Anda menulis esai, isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika di esai, contohnya Anda menceritakan tentang pengalaman membimbing Olimpiade, Anda harus bisa membuktikan bahwasanya Anda punya cerita-cerita itu untuk nanti disajikan ketika si reviewer itu bertanya. Mungkin itu Mbak Nurul dan Mbak Yohana. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak, Kak Rizky. Kemudian mungkin kita langsung lanjut ke Kak Konita, silakan. Sharing. Sebetulnya tadi aku udah sebutin kita buat aja dulu an honest essay dari diri kita atau apa essay jujur dari diri kita apa adanya gitu ya. Tapi nanti inilah peran double checking oleh orang lain ya. Menurut kita tuh essay kita keren, udah bagus, udah sempurna gitu ya. Nah, ini peran orang lain untuk melihat essay kita ya selain reviewer tentunya. Kayak mentor, orang terdekat itu bisa langsung cek gitu. Ini kamu kok terlalu over sharing ya, kamu tuh terlalu ini ya, terlalu itu. Nah itu penting banget opini orang kedua dan orang ketiga dan sebagainya. Itu supaya nggak oversharing itu sih aku tipsnya. Kemudian aku bilangin ini dari siapa ya, kata-kata dari siapa gitu aku dengar. Nggak tahu dari awarding, nggak tahu dari direktur LPDP bilangnya. Kontribusi dari teman-teman itu semuanya berharga ya. Semua semua individu itu berharga. Namun kontribusi yang ya tadi ya terukur dan apa ya khas gitu. Itu tuh yang betul-betul apa ya namanya bisa dilakukan itu jarang gitu. Jadi sebetulnya dari ide teman-teman
semuanya, karena kan teman-teman punya kekhasan sendiri ya dari universitas mana, jurusan mana, itu tuh semuanya punya pikiran kontribusi itu udah keren gitu. Dari direktur FPDP udah keren gitu. Tapi tinggal gimana meramunya dan apa ya, pokoknya merencanakannya supaya itu tuh bisa dilakukan dengan eh, S2 teman-teman gitu, secara terukur kayak gitulah. Jangan sampai ngawang-ngawang, jangan sampai teman-teman juga masih nggak pede dengan esainya teman-teman, nggak pede dengan kontribusinya teman-teman, berarti itu ada hal-hal yang masih miss gitu. Teman-teman aja nggak pede, apalagi nanti orang LPDP ngelihat kita gitu, kayak gitu. Jadi dari teman-teman sendiri pede dulu aja, kontribusi teman-teman tuh semuanya berharga loh. Tapi tinggal kita meramunya supaya bisa meyakinkan reviewer LPDP menerima esai kita. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Nur, Kak Rizky, dan Kak Konita. Bagaimana Kak yang bertanya tadi? Ya Kak, sudah cukup jelas dan terima kasih jawabannya pada Kak semua. Terima kasih juga kepada Kak Yohana ya Kak ya, atas Iya, kesempatannya. Mari, oke. semoga sehat selalu. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 17 dari Kak Samsudin, silakan. Ya Kak, terdengar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Kak Risti dan Kak Konita, Kak. Pertanyaan saya mungkin singkat saja. Seberapa penting melampirkan peringkat kampus atau universitas dalam esai kita? Apakah peringkat kampus atau universitas itu harus dihubungkan dengan kontribusi atau judul tesis yang akan kita susun nanti? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Samsudin. Mungkin kita mulai dari Kak Konita dulu. Silakan. Oke, Kak Samsudin ya, pertanyaannya eh, seberapa penting mencantumkan peringkat dari universitas yang ingin kita tuju. Boleh kan kalau universitas itu bagus gitu, terutama untuk yang tujuan luar negeri ya. Luar negeri itu penting banget menyebutkan pemeringkatan di luar, karena kan luar negeri pilihannya lebih banyak lagi. Selain di Indonesia mah cuman ada beberapa universitas, dan kita tahu gitu ya, kalau luar negeri itu penting untuk menyebutkan peringkat. Dalam negeri boleh, karena itu juga menunjukkan bagus atau tidaknya pemeringkatan tadi ya, universitas yang kita tuju. Yang selanjutnya judul tesis. Ini penting banget, judul tesis yang teman-teman tuh harus linear nggak sama universitas yang dituju? Iya, harus. Karena nanti ditanya, kenapa Kak Samsudin misalnya, kenapa Kak Samsudin milih di Unpad? Apakah tesisnya sesuai dengan dosen-dosen yang di sana? Apakah ada mata kuliah yang sesuai? Itu harus tahu. Kenapa nggak ngambil aja di UGM? UGM banyak loh itu mata kuliah yang menjurus ke judul tesisnya Kak Samsudin misalnya kayak gitu. Jadi kita harus punya alasan-alasan kenapa sih harus di universitas tersebut. Kenapa nggak ngambil di yang lain? Atau boleh ngambil di yang lain, tapi alasannya kenapa nih ini pilihan kedua, kenapa yang ini pilihan pertama kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Kalau ada pertanyaan tambahan boleh ya Kak Samsudin ya. Oke, terima kasih Kak Konita. Kita lanjut ke Kak Rizky, silakan. Iya, tadi terkait dengan ini ya, pemeringkatan. Pemeringkatan itu apakah harus dicantumkan di esai? Menurut saya itu adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Ketika kita mencantumkan pemeringkatan dari universitas ataupun program studi yang kita tuju, itu berarti menunjukkan kita berkomitmen, kita serius, kita menggali informasi terkait dengan universitas yang akan kita tuju. Selain itu lebih meyakinkan kepada pihak LPDP bahwasanya, oh, si calon awardee ini benar-benar ingin membidik universitas yang terbaik seperti itu. Nah, reputasi dari universitas itu tentunya akan memperkuat dari apa yang ingin Anda kontribusikan di masa depan. Sebagai contoh, misalnya Anda memilih suatu universitas A dengan universitas B, tentunya ada keunikan-keunikan tersendiri. Nah, ini saya jadi ingat waktu wawancara itu ditanya
apa sih yang membuat kamu milih UGM dibandingkan dengan yang lain? Keunikannya apa? Nah, ini yang perlu hati-hati untuk Anda semua. Jadi, keunikannya apa? Salah satu keunikan itu adalah akreditasi, peringkat. Nah, misalnya FEB UGM itu sudah punya akreditasi internasional AACSB. Terus kemudian perlu juga selain peringkat Anda masukkan struktur kurikulumnya seperti apa. Nah, kurikulum ini kadangkala berbeda antara program studi A yang sama-sama program studi A. Misalnya katakanlah UGM dengan UI sama-sama akuntansi. Tapi di situ fokusnya pasti akan berbeda. Kurikulumnya berbeda. Karena kurikulum itu mengikuti dengan visi misi dari universitas. Katakanlah di UGM itu visi misinya terkait dengan sustainability. Makanya program studi akuntansi itu kurikulumnya arahnya ke sustainability ya gitu. Nah, itu yang menjadi yang perlu dipertimbangkan ya. Selain peringkat juga kaitannya dengan konten kurikulum yang dari universitas yang dituju yang menjadi keunikan dari universitas tersebut ya gitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi seputar apa ya? Seputar rencana tesis ya kalau nggak salah ya. Nah, itu penting sekali untuk dimasukkan minimal walaupun itu tesis itu nantinya berbeda, saya yakin pasti berbeda judulnya itu. Misalnya kita ngomongin di tesis di apa? Esai itu topiknya A, tapi besok realitanya B sudah pasti seperti itu. Yang namanya kan juga rencana ya gitu ya. Jadi it's okay dimasukkan di situ rencana tesisnya karena sejauh ini esai itu kenapa kok harus memasukkan tesis, harus memasukkan peringkat universitas dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya pihak LPDP itu tahu sejauh mana kemampuan Anda, sejauh mana Anda memahami universitas dan prodi yang akan dituju. Karena waktu itu saya juga ditanya ketika wawancara ditanya sejauh mana Anda bersiap dengan universitas, sejauh mana Anda tahu tentang program studi ya gitu. Saya jelaskan, saya jabarkan bahwasanya saya tahu tentang peringkatnya, tahu tentang program studinya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, dan saya sudah punya rencana tesis, metodenya seperti ini, topiknya seperti ini. Itu justru akan lebih meyakinkan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Samsudin. Cukup ya? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena memang tadi kan kami sampaikan bahwa akan ada 3 penanya umum. Kami berikan kesempatan untuk 1 penanya lagi karena kita sudah dibatasi oleh waktu. Jadi silakan untuk penanya umum. Oh, sudah ada beberapa nih. Sebentar. Untuk Kak Arda, silakan. Kak Arda, diberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf on off cam karena lagi hujan di sini. Mau tanya ke Kak Rizky, tadi kan udah membahas soal esai. Nah, eh, kalau untuk meng-closing statement di esai itu yang membuat kita tuh layak dipilih oleh LPDP-nya itu bagaimana yang baiknya untuk tulisannya dan eh, kalau misalnya di esainya itu juga rencana kontribusinya belum terlalu jangka panjang, apakah bisa dengan rencana kontribusinya yang misalnya kecil ke daerah kita setelah pasca studi? Terima kasih. Baik, saya akan tunjukkan esai saya. Ya, saya mohon izin untuk share screen dari esai yang sudah saya tulis. Kita coba cermati style dari penulisan saya. Nah, ini tentunya saya disclaimer lagi bahwasanya itu berbeda gitu antara satu orang dengan orang lain. Nah, di akhir esai saya kembali merangkum terkait dengan niat saya untuk berkontribusi pada bangsa Indonesia melalui studi lanjut. Nah, saya menutup esai saya dengan 2 kalimat ini, menegaskan kembali cita-cita saya setelah nanti lulus S2 bersama LPDP kayak gitu, cita-citanya seperti apa dan arahnya ke arah seperti apa. Terus kemudian di akhir saya tutup dengan sebuah kalimat, demikian esai ini saya buat, saya berharap esai ini dapat menggambarkan potensi dan optimisme saya untuk berkontribusi pada bangsa Indonesia. Nah, jadi saya menegaskan kembali bahwasanya saya punya ide, saya punya semangat yang tinggi untuk
berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Nanti silahkan Anda bisa baca di esai yang sudah saya share di grup WA. Di situ sudah saya detailkan di situ ya gitu. Jadi intinya adalah penutup itu sebisa mungkin Anda meyakinkan bahwasanya Anda adalah SDM yang tepat untuk diberi beasiswa oleh bangsa Indonesia kayak gitu, yang Anda itu mampu untuk bertanggung jawab kayak gitu. Harus benar-benar meyakinkan bahwasanya LPDP nantinya tidak salah dalam memilih Anda sebagai eh, penerima beasiswa seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apa ya Mbak Yohana tadi? Kak, kebetulan cuma satu aja sih berkaitan dengan closing statement-nya. Atau mungkin Oh, Kak, siapa tadi? Ada pertanyaan berikutnya, Kak? ada pertanyaan tambahan atau sanggahan silakan. Iya Kak Kak, Arda? tadi sudah apa tentang closing. Nah itu yang kontribusinya kalau misalnya ke daerah itu hanya maksudnya kan saya kalau pasca studinya tuh maksudnya mau setelah studi balik lagi ke komunitas saya. Apakah itu bisa ditulis dan bisa menjual di esai? Ya, sebetulnya kontribusi itu yang dinilai bukan dari besarnya. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya, kontribusi itu tidak harus besar, tetapi bisa dari kontribusi yang kecil. Makanya ada orang yang membuat esai itu ada kontribusi jangka pendek, ada kontribusi jangka panjang. Tidak ada kontribusi yang besar tanpa dimulai dari kontribusi-kontribusi kecil. Makanya itu bertahap dulu, it's okay, tidak masalah. Seperti itu, Mbak. It's okay jika mau dimasukkan kontribusi pada komunitas, it's okay. Saya rasa itu bagus. Yang penting Anda sertakan argumen-argumen bahwasanya penting keilmuan yang Anda dapatkan itu bagi komunitas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Rizky yang sudah menjawab. Uh, jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, kami mohon maaf teman-teman semua. Tadi ada beberapa yang raise hand, tapi karena kita dibatasi oleh waktu sekali lagi, jadi kami membatasi penanyanya. Dan untuk sesi tanya jawabnya kami akhiri. Dan untuk sebelum saya memberikan kesempatan kepada MC untuk menutup acara ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertahan untuk 274 orang yang bertahan sampai pada waktu 22.51 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk ketiga pemateri kita luar biasa, Kak Rizky terima kasih, Kak Nur, Kak Konita terima kasih atas tips dan trik yang sudah diberikan untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menjadikan ini awal atau bahkan tambahan-tambahan dalam penulisan esai untuk mempersiapkan untuk apply ke beasiswa LPDP di tahap 1 ataupun tahap 2 berikutnya. Oke, saya Yohana Novita Diana sebagai seorang moderator, pamit undur diri, saya berikan kesempatan kepada MC. Kak Jojo, silakan. Ya, terima kasih banyak Kak Yohana, sungguh luar biasa ya ketiga pemateri yang telah memaparkan, memberikan tips and trik terkait esai yang nantinya teman-teman juga akan buat. Nah, kira-kira teman-teman udah siap nggak buat esai? Mana mau lihat dulu? Boleh kok tulis di kolom chat. Gimana udah siap teman-teman? Ini masih sepi ini ya, siap. Wah, mantap, Kayaknya sudah pada mantap. siap nih, Kak. Ya, ya, mantap. Tentunya teman-teman, ilmu tadi sangat berharga banget ya. Aku juga mengikuti pendampingan di batch sebelumnya dan sangat bermanfaat sekali esai, tips esai, dan membawa saya juga mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, teman-teman, sekarang kita datang pada acara yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih ketiga pemateri bersama moderator kita yang sangat luar biasa. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam pemberian sertifikat dan nantinya akan diberikan oleh Kak Pidi selaku tim dari Saung LPDP. Kepada Kak Pidi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada tim panitia ya, yang telah mengadakan acara ini dan juga
kami dari tim Saung LPDP mengucapkan banyak terima kasih bagi para pemateri untuk malam kali ini, sangat luar biasa sekali ya. Dan ini semoga menjadi salah satu bekal yang luar biasa nih bagi para calon pendaftar LPDP. Oke, untuk yang pertama kami sampaikan ya sertifikat sebagai dari Saung LPDP kepada Teh Nur Akidah S-Home, semoga menjadi salah satu hal yang terus memberikan semangat untuk tetap belajar ya. Silakan Teh Nur Akidah, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Sama-sama Kang Kidi, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak kepada Kang Rizky Oktavianto SPD ya. Terima kasih Kang Rizky atas Oke, sharing-sharing. sama-sama. Siap, sehat selalu, sukses di sana Kang Rizky. Kemudian untuk yang pemateri yang ketiga atau yang terakhir ya, kami dari Saung LPDP mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Teh Konita Nurmiladi, Escape Nurse, atas sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sama-sama Kang, sama-sama makasih. Kemudian untuk masih ada ya. Kemudian terakhir kami ucapkan terima kasih juga kepada moderator ya yang luar biasa sekali yang sudah mendampingi kita di acara yang luar biasa ini. Kepada Teh Yohana Novita Diana ST ya, kami persembahkan sertifikat ini. Semoga menjadi pemicu untuk terus belajar. Terima kasih Teh. Terima kasih Kak Vidi. Terima kasih teman-teman. Ya, monggo. Silakan saya kembalikan lagi ke MC ya, Kang. Monggo, Kang. Kak Jo kayaknya masih di mute Kak Jo. Kak Oh, Jojo. sorry. Aduh. Ya, teman-teman, tiada kesan tanpa ada foto. Jadi saat ini kita akan ambil foto bareng ya, teman-teman. Mudah-mudahan wajah-wajah di sini akan ketemu nantinya di PK, ada yang ketemu di persiapan keberangkatan atau di negara tujuan atau di kampus tujuan. Jadi mari kita ambil foto dulu teman-teman sebelum kita menutup kegiatan ini. Dan untuk selanjutnya akan dipandu oleh tim PDD. Dipersilakan. Nah, aku coba ambil alih ya Kak Jo ya. Boleh, ini ada 10 slide. Silahkan slide pertama. Ada 10 Oke, slide Kak. ya. Ingat ya Kang Teteh ya. Jadi silahkan berekspresi ya. Sampai 10 slide ya. Siapa tahu nanti ya Kang Teteh malah ada di slide yang lain. Oke, siap ya. 1, 2, 3 slide pertama. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, next. Sekarang slide ketiga. Sebentar ya. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Oke. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Cukup banyak ya. Slide ke-8. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah Kang Teteh. Oke, terima kasih Teh Susanti. Mewakili tim Saung LPDP mengucapkan terima kasih kepada pemateri, moderator, bahkan teman-teman sekalian yang boleh hadir ya di kegiatan sharing season di kali ini. Nanti kita pantengin IG dari Saung LPDP, nanti ada sharing season selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa pantengin dan semangat buat teman-teman ya untuk membuat esai karena itu merupakan salah satu hal yang penting. Saya yakin kalau teman-teman punya mimpi pasti teman-teman bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman, semangat
untuk batch 1 di tahun 2024. Semoga